Oke teman-teman, jumpa lagi. Kali ini tanpa basa-basi saya akan sedikit berbagi bagaimana caranya membuat installer Windows 10 menggunakan flash disk ya. Tentu pertama teman-teman harus siapkan, siapkan flash disk kapasitas minimal, kalau saya itu 8 GB ya. Kalau lebih besar lebih bagus. Kemudian jangan lupa siapkan ini rupusnya. Kemudian ini installer dari Windowsnya ya. Jadi siapkan rupus dan installer Windowsnya. Oke, kita langsung aja jalankan ini. Saya pakai yang portable teman-teman. Nah, ini kita pilih yang 16 GB ya. Kemudian ini dipilih flash disknya, kemudian dipilih ini installernya ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan pakai UEFI ini ya. Kalau pakai MBR ini pakai BIOS biasa ya. Ini MBR saya pilih karena saya mau install di laptop agak jadul ini ya. Kemudian ini masih bisa diganti atau biarkan juga boleh ya. Misalkan Win 10 itu boleh ya. Ini perhatikan teman-teman, kalau pakai yang terbaru ini GPT dia pakai BIOS UEFI. Kemudian kalau pakai yang legacy nih ya, pakai BIOS biasa nih. Nah, ini sudah semuanya sudah, file sistemnya sudah, yang lainnya ya sudah. Nah, ini gini aja teman-teman. Jadi perhatikan ini kapasitas flash disknya saya pakai 16 GB. Terus pilih dimana teman-teman menempatkan file Windowsnya ya. Kemudian pilih ini partition scheme-nya ini MBR kalau BIOSnya BIOSnya legacy. Kalau UEFI teman-teman bisa pilih yang GPT ini ya. Nah, dalam ini saya pakai ini MBR ya. Kemudian bisa kasih label ini MTPS ya, sesuaikan ini, biarkan aja. Nah, itu sudah siap, tinggal langsung pencet startnya ya. Nah, di sini ada warning all data on device will destroy. Jadi kalau ada data di sana dia akan terhapus ya, di flashdisknya itu terformat. Oke, klik OK saja. Nah, tunggu, ini sudah membuat sistem dia. Cepat teman-teman ya. Jadi saya akan pause ini sampai nanti kita selesai di akhir video teman-teman ya. Ini di 5% nya cukup lama ini teman-teman ya, karena dia masih copy file ya. Oke, kita masih tunggu teman-teman. Jadi ini sudah ke 99,1% teman-teman ya. Jadi masih berjalan ya untuk copying ISO-nya ke flash disk-nya ya. Kita tunggu teman-teman. Saya akan sedikit pause videonya. Sudah berjalan 23,8% ya teman-teman. Ya, ini sambil nunggu ya teman-teman ya. Santai aja teman-teman ya. Kalau teman-teman di rumah mungkin bisa tinggalkan gitu ya. Ini saya kebetulan saya perlihatkan prosesnya ya. Dia copy sampai 25% ini sudah. Nanti kita lanjutin lagi. Oke, ini teman-teman bisa lihat ini filenya 3,4 GB. Makanya saya bilang itu flashnya minimal 8 GB teman-teman. Kalau kamu pakai 4 GB itu mepet sekali, dia akan lambat itu. Ibaratnya kita memindahkan barang dalam ruangan yang sempit kayak gitu kan, susah untuk keluar masuk gitu ya. Jadi tentukan flash yang cukup lega lah itu teman-teman ya.
Sudah berjalan 33% teman-teman ya, sepertiganya ya. Install LTSC ya, sudah berjalan 37% teman-teman. Ini cuman cukup lama di sini ya. Ya itu copy filenya mungkin agak lama ya. Sudah 50% teman-teman ya. Tadi dari 30-an ke 50-an nih, 40 gitu, kemudian lanjut ke 50, sangat cepat nih. Oke, kita sabar nunggu teman-teman ya. Nanti selanjutnya mungkin saya akan buatkan video bagaimana memasang atau install Windows 10 di laptop saya itu, yang laptop lama itu ya. Dengan menggunakan format dengan yang menggunakan BIOS Legacy ya. Jadi BIOS itu ada dua, ada Legacy, ada yang UEFI. UEFI itu yang tipe baru ya. Jadi kalau operasinya itu bisa menggunakan, kalau sederhananya ya, kalau operasi BIOSnya itu bisa menggunakan mouse gitu ya, mouse-nya aktif di BIOS, nah itu UEFI ya sebenarnya. Tapi kalau cuman pakai keyboard doang gitu ya, itu berarti BIOSnya masih Legacy teman-teman ya. Itu aja sih identifikasi sederhana yang saya pakai. Walaupun sebenarnya ada spesifikasi teknis ya, dari tampilan kemudian fitur yang mungkin lebih banyak kalau di BIOS UEFI itu dibanding dengan BIOS Legacy. Nanti kapan-kapan coba saya akan bikin video mungkin perbedaan antara BIOS Legacy dan BIOS UEFI ya. Semoga tidak ada aral melintang, kita bisa berbagi lagi. Oke, ini sudah mau 60% teman-teman. Kita masih tunggu, saya pause sedikit videonya ya teman-teman ya, biar nanti kapasitasnya tidak terlalu banyak. Ini sudah bergerak ke 70%an teman-teman ya, 80%. Ini lagi 2,6 giga ya, kita lagi 20% teman-teman. Semoga bisa lebih cepat lagi nih. Ya 81. Jadi merek flashdisk yang dipakai itu sebenarnya bebas. Kalau saya pakai apa ini, pakai yang murah aja ini saya. Kayak apa, SanDisk itu ya. Jadi kalau masalah sebenarnya kalau sama dengan saya memilih SSD itu ya, apakah, nah ini sebetulnya secara umum mungkin kalau kita melihat merek, kualitas, itu perbandingannya mungkin ada yang mengatakan itu bagus gitu ya, mungkin secara umum gitu ya. Seperti misalkan SSD, memilih SSD Andra yang mereknya biasa-biasa aja, seperti apa, Midas itu ya, Midas Sports itu ya. Kemudian ada yang Samsung Edge-Pro ini ya. Saya ada pengalaman, saya beli yang Samsung, SSD Samsung yang itu yang harganya 500 GB aja udah mahal banget ya. Terus bandingkan dengan yang Midas itu ya, itu Samsungnya udah duluan mati teman-teman. Yang saya rasa itu barangnya harganya lumayan kan, lebih tinggi lah, atau kalau kita cek secara kecepatan lebih cepat gitu daripada ini. Tapi ternyata dari daya tahan itu ternyata kalah dia teman-teman ya. Nah itu ada juga saya punya apa, SSD yang merek PNY itu ya, itu sampai sekarang itu kuat. Saya ada yang merek yang tim, itu ya, saya punya tim sama Pigeon itu, nah dua sudah bermasalah itu. Yang malah PNY yang 1 tera masih bagus. Ini kadang-kadang kita kalau secara real melihat nyata di lapangan itu
Apa mungkin karena saya mungkin dapat yang pas, dapat produknya yang kurang bagus ya. Tapi itu ya, kadang-kadang untuk sekarang itu susah untuk eh, dipatok gitu kualitasnya, seperti laptop yang harganya mahal gitu. Apakah benar-benar tahan gitu ya? Nah ini, kalau kita mungkin udah terbuka saat ini melihat informasi di YouTube, itu ada yang website YouTuber luar tuh menyervis laptopnya yang di servis tuh laptop mahal-mahal teman-teman ya, MSI, kemudian Asus yang ROG yang harganya puluhan juta itu ya, sehingga dia sendiri menyatakan di YouTube-nya itu, mungkin teman-teman tahu nih ya, yang biasa lihat di YouTube, laptop apa lagi yang harus kita beli gitu, semahal-mahalnya ini masih juga bermasalah gitu, dia berbilang. Intinya adalah bahwa kita perlu mendapatkan dari segala itu semua ya, kita perlu mendapatkan garansi yang lebih panjang itu sebetulnya ya. Jika garansinya lebih panjang, lebih luas, itu artinya safety kita lebih aman di sana sebetulnya. Cuman kalau sudah garansinya panjang kan harganya juga beda itu, karena sekarang ada juga yang menjual laptop atau barang itu dengan plus garansi ya, garansi 3 bulan berapa penambahannya, garansi 6 bulan berapa, garansi 1 tahun berapa, itu ada begitu sekarang ya. Jadi garansinya kalau mau harganya lebih murah ya dipendekin garansinya, mungkin 3 bulan gitu ya. Nah itu sekarang agak sulit ini kita melihat barang yang benar-benar harganya bagus, kualitasnya benar-benar bagus ya. Mungkin ada tapi jarang ini sebetulnya sekarang kita bisa masuk seperti itu ya. Jadi itu pertama, pahamin dulu kebutuhan kita ya membeli barang itu ya, sehingga kalau memang sudah perlu ya, tanpa banyak berpikir tinggal cari referensi itu kan. Nah tinggal pengalaman yang berbicara nanti, ketika seperti saya bilang tadi, beli yang harganya lebih murah ternyata lebih tahan, beli yang harganya mahal ternyata tiba-tiba kok belum setahun sudah rusak gitu ya, atau pas sudah mencapai waktu habis garansi baru rusak gitu ya. Kadang-kadang yang kelihatannya abal-abal ternyata lebih lama rusaknya. Nah ini kita juga tidak bisa pungkiri itu ya. Ya mungkin teman-teman bisa komen deh di bawah terkait dengan itu nih, sambil saya ngoceh-ngoceh nunggu jadi nih installer Windows 10 saya ya teman-teman. Sambil nunggu 100% ini sudah 91%. Oke teman-teman, ini sudah 99%, sudah mau 100 nih teman-teman ya. Tunggu lagi sedikit aja, mungkin tidak sampai nih 15 menitan videonya. Ini udah 13,5 ya. Udah mau 14 menit lagi, 0,5% ini. Oke sudah ya. Nah sudah ready ya, tadi sudah 100% ya, udah ready nih, udah selesai. Sekitar kalau realnya ini 23 menit teman-teman, kalau saya rekaman kurang dari 15 itu kira-kira ya. Ini teman-teman sudah jadi nih teman-teman, tinggal masang flashdisknya di laptop yang mau atau komputer yang mau diinstal, setting BIOSnya ya udah selesai. Ini tinggal close saja teman-teman. Nah itu kira-kira pakai Rufus ya.
Sebetulnya mudah teman-teman, cuman butuh ya ketelitian sedikit ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.